Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel RAPO. Nah, semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Nah, saat ini di suasana pagi ini cuaca agak mendung, tapi insya Allah semua kita dalam keadaan lancar untuk melakukan aktivitas. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang kesehatan bebek petelur bisa terjaga dengan hal ini, yaitu dengan dana murah meriah, untung melimpah. Jadi dalam melaksanakan pengobatan bebek petelur ini bukan berarti kita dengan bahan-bahan beli, yaitu dengan gratisan bisa, dan kita bisa menanamnya sendiri. Nah, mari kita bahas satu persatu apa saja yang bisa menunjang kesehatan bebek petelur dari segi vitamin dan untuk obat alternatif ataupun herbal. Jadi yang pertama kita harus mengetahui apa tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan bebek petelur ataupun dari segi vitamin ataupun untuk alternatif kesehatan bebek petelur. Yang pertama yaitu daun katu. Jadi mungkin teman-teman gak asing lagi dengan daun katu. Mungkin itu bisa untuk sayuran bagi kita dan juga bisa untuk kesehatan bebek petelur. Jadi dengan cara yaitu daun katu itu kita layukan dulu atau kita keringkan dulu. Habis itu baru kita, kalau udah kering, lalu kita giling halus, dan habis itu bisa kita langsung berikan pada pakan ataupun berikan pada minuman bebek petelur. Jadi daun katuk ini bermanfaat untuk energi bebek dari serangan dari faktor cuaca ataupun pancaroba alam, contohnya seperti panas yang tinggi ataupun cuaca yang sering mendung ataupun hujan. Jadi pentingnya kita menggunakan daun katuk ini bermanfaat karena ini posisinya bisa kita tanam sendiri dan bahan-bahan ini kita nggak beli tanpa mengeluarkan modal. Oke teman, jadi yang kedua yaitu kunyit. Mungkin teman-teman tidak asing lagi yang namanya kunyit, karena kunyit bisa bermanfaat untuk segala sesuatunya, dari segi bumbu sayur, dari segi jamu. Nah, untuk bebek petelur itu sendiri, bebek kunyit itu bermanfaat untuk mencegah datangnya bakteri pada tubuh bebek. Karena dengan ramuan herbal, kesehatan bebek bisa lebih stabil untuk staminanya. Makanya kita harus sering minum seminggu sekali ataupun setengah bulan sekali dengan vitamin herbal, yaitu dengan caranya menggunakan kunyit. Mungkin kalau kita tinggal di desa, sering di samping rumah-rumah kita menanam kunyit, karena kunyit ini sangat mudah untuk dibudidayakan. Jadi khususnya untuk buat teman-teman untuk menjaga kesehatan ternak kita nggak perlu harus beli, harus kita mengandalkan ramuan-ramuan kimia. Jadi ramuan herbal itu sangat bermanfaat untuk kesehatan bebek petelur supaya produktivitasnya tetap stabil dan bisa menguntungkan bagi kita sebagai para peternak bebek petelur. Oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Semoga teman-teman dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Jika bermanfaat, tekan tombol loncengnya. Oke, yang ketiga yaitu teman-teman jahe. Nah, jahe ini mungkin teman-teman tidak asing dan jelas kita mengetahui semua, karena jahe ini multifungsi. Selagi untuk tubuh kita sendiri bagus, nah ini untuk pertumbuhan bebek petelur ini juga cukup bagus, karena proses pencernaan bebek petelur ini sangat membutuhkan yang namanya kehangatan. Jadi di saat
bebek petelur ini ingin bertelur, dia membutuhkan stamina yang tinggi dan pencernaan yang harus betul-betul sehat. Jadi keesokan harinya, pagi harinya, jadi dia ingin bertelur betul-betul lancar. Kadang ada bebek petelur ini yang selalu bertelurnya itu telat, karena itu pengaruh proses pencernaannya yang kurang bagus, jadi dia tidak bisa bertelur dengan normal. Makanya untuk teman-teman, kita perlu juga menyediakan jahe untuk kita parut dan kita berikan pada minum bebek, dicampurkan pada minum bebek. Jadi kalau kita bisa kita parut, bisa jadi tepung, kita bisa dikacu dengan pakannya pun bisa juga. Jadi intinya jahe itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan stamina bebek petelur. Jadi intinya untuk para teman-teman, kita harus betul-betul tahu jenis-jenis vitamin herbal yang harus dikonsumsi pada bebek petelur, supaya kita dapat mengurangi biaya produksi dari segi modal untuk menjalankan peternakan kita. Oke, jadi yang keempat ini yaitu inti dari ramuan herbal. Karena posisi ramuan terakhir ini yaitu yang keempat ini yaitu daun kates. Nah, daun kates ini memang betul-betul sangat mujarab untuk dari segi vitamin, dari segi obat, dan untuk kesehatan bebek petelur. Dan daun kates ini bisa membasmi istilah cacing yang ada pada tubuh bebek. Kadang sering kita lihat kalau bebek dia cacingan, dia kalau berak itu bisa mengeluarkan cacing, dan itu mengganggu proses pencernaan telur pada tubuh bebek. Jadi caranya bisa kita rebus daun kates tersebut, yaitu kita rebus dan airnya kita langsung campurkan di tempat air minum. Bahkan bisa kita caca halus daunnya itu, habis itu kita campur sama pakannya. Apalagi posisi daun kates yang lagi muda itu, kita sebar aja, dilemparkan di lokasi halaman peternakan bebek, dia itu langsung lahap bebek-bebek telur untuk memakan daun tersebut. Dan manfaat daun kates ini yaitu menambah nafsu makan bebek. Jadi kalau bebek ini nafsu makannya makin bertambah, insya Allah produksi telur pun akan bertambah. Dan istilahnya yang kedua itu membasmi cacing pada tubuh bebek dan membasmi seluruh bakteri yang ada pada tubuh bebek. Karena daun kates pun sangat mudah kita cari. Kalau kita lihat di pinggiran-pinggiran rumah, biasanya kita menanam daun kates. Apalagi di perkebunan kita pasti banyak ada pohon kates. Jadi kates ini bukan bermanfaat pada ternak saja, mungkin untuk kita pun bisa untuk mengolah untuk obat bagi tubuh kita. Intinya daun kates itu sangat bermanfaat, multifungsi. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kurang lebih saya mohon dimaafkan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa saya berpesan, jangan lupa beribadah supaya kita dapat berkah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan selalu dirahmati Allah.